Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatis shaum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita telah menyelesaikan puasa kita yang ke-11 insyaallah, dan telah menyelesaikan sholat wajib kita pada hari ini dengan sempurna, semoga sempurna. Alhamdulillah penuh kita selesaikan 5 waktu, dan juga kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Semoga amalan-amalan yang telah kita laksanakan tadi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita menghadap kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah teladan yang pantas kita contoh, yang wajib dan pantas kita contoh. Kalaupun kita mau mencontoh orang lain, itu orang lain tersebut mencontoh Rasulullah SAW. Karena beliau diutus itu memang untuk menjadi panutan bagi umat manusia, tidak terkhusus golongan tertentu, tapi kepada seluruh umat manusia, bagi rahmatan lil alamin. Bahkan telah ditulis Allah jadi rahmatan lil alamin, itu lagu dihafal. Artinya Nabi Muhammad SAW ini itu utami memakai akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak, diutus untuk berdakwah itu kepada seluruh umat manusia, kepada semua suku, kepada semua ras, tidak memandang fisik, tidak memandang warna kulit, tidak memandang letak geografinya. Karena memang Islam sifatnya adalah rahmatan lil alamin, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu, tidak sebagaimana para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu mereka diutus hanya kepada kaum tertentu. Kalau Nabi Musa itu diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Begitu pula Nabi Isa, begitu pula Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Maka Nabiullah yang terakhir ini memang sudah ditunggu-tunggu, sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Nabi Adam. Sebelum datang Nabi Adam itu, para nabi itu sudah selalu menanyakan nabi yang lain yang namanya Ya'timul Bani Ismu Ahmad, yang namanya dalam Al-Quran disindir dengan nama Ahmad, atau Ahmad ini dengan kata lain masih satu suku kata dalam bahasa Arab itu Muhammad. Ada hak, mim dan dal. Ahmad, Muhammad itu sama. Jadi seluruh ya mat somat gitu. Mat bikin eksperimen gitu. Mas muslimin rahimahullah, jadi senang juga ya kita itu mampu jadi Nabi Muhammad, tapi kerjanya ngedang. Nasabnya atau biaran ya. Nasabnya tidak termasuk keturunannya Nabi Muhammad SAW. Umpamanya keturunan Nabi Muhammad itu semua kabeh. Kecuali Habib itu. Ikhwatibillah, ini nggak tahu ini siapa nih. Siapa ini? Apa artinya apa nggak kenal? Nah, oke. Saya akan mengulangi, mungkin ya pernah disampaikan khotib-khotib yang lain. Tapi sifatnya kalau sudah disampaikan mengulangi, kalau belum ya ini sebagai pengingat saja. Yaitu adik-adik ini jembatkan tangan, tulis judulnya. Ini kita ramai adik-adik, bapak-bapak kalau orang-orang yang dengar. Kok ada tangan judulnya apa mas? Wah itu berarti agak kayak. Yaitu 3 amalan pokok dalam bulan Ramadan.
tiga amalan pokok atau tiga amalan ini yang memang sudah sangat sering dilaksanakan, dilazimi oleh kaum muslimin dimanapun tempatnya. Ini saya sebutkan itu saja. Rasa hati-hati kalau nggak waktunya nggak cukup. Yang mana tiga amalan ini sebenarnya sudah mulai kita laksanakan, tapi mungkin satu atau dua poin atau mungkin semua mungkin belum sepenuhnya. Yang pertama yaitu meningkatkan sholat kita. Kalau mungkin di bulan selain Ramadan, sebelum Ramadan atau setelah Ramadan itu paling sholatnya yang tenang nanti ya kalau sholat wajib. Itu pun sholat wajib itu sadarnya sholat itu ya benar-benar khusyuknya itu paling berapa persen. Sholat yang dipikir utang, sholat yang dipikir tegal, sholat yang dipikir kebun, kembang. Ini nggak usah ditanya satu persatu, saya yakin sholat kita itu masih pikirkan urusan-urusan dunia yang lainnya. Maka di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Yang pertama kuantitas, yaitu jumlahnya. Kalau biasanya sholat wajib 5 waktu ya sholat rawatibnya diamalkan. Selain sholat rawatib ya masih ada sholat qobliyah dan ba'diyah, masih ada sholat duha, masih ada sholat tahajud. Sudah taraweh nanti sebelum sahur tambahin menit nggak apa-apa. Yang penting mikirnya bisa baik. Mikirnya perlu bareng imam di taraweh ya sudah, nanti nggak usah mikir lagi. Kenapa? Karena sholat ini adalah satu ibadah yang lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Sholat ini adalah salah satu ibadah sebagai penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun semua ibadah itu juga sebagai penghubung kita kepada Allah, tapi di dalam sholat ini kita tidak bisa beraktivitas seperti sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Misalnya puasa, kita kalau kerja ya itu. Nek sholat coba, tak kandani ya, bapak-bapak ini sama seperti ibu-ibu. Sholatnya itu orang mau katok. Ibu ini seorangnya orang. Saya tuh. Mas Prono ini gimana sih? Mas Prono, jangan nggak pakai gaji warna hitam. Tidak boleh bermakmum kepada peci putih. Bermakmumnya kepada orang saja. Nyawuri terus Mas Prono. Jadi sholat ini ya bisa disebut ibadah yang sangat sakral gitu. Dalam sholat ini kita nggak bisa nyambi. Nek puasa bisa nyambi. Nek kalau apa nyemproke duit infak bisa nyambi, kalau pukul-pukul kalau ternyata sengenge sama masalah tak batal infake. Kecuali kok ini katanya sudah aku infak 10.000 gitu. Nah itu mungkin infaknya diterima sama Allah tapi pahalanya nggak kita terima. Tapi kalau sholat ini kita nggak bisa nyambi, ya fokus. Meskipun kadang sholat kita jujur atau nggak jujur kita tidak konsentrasi 100%. Makanya ada yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah yang fungsinya itu adalah menyempurnakan sholat wajib kita. Oh di mana sholat maghrib ini kalau kelingan bukannya suruh tak gitu ya. Sholat ba'diyah disempurnakan pahalanya. Maka ngomong-ngomong IJN waktu kita 18 atau 19 hari lagi ini kita raih Ramadan tahun ini itu raih dengan predikat bertakwa. Kita usahakan caranya Ramadan kita hari ini Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Biar kita tuh semangat gitu kan. Rasulullah itu kan entah hadis atau pepatah ya saya lupa kalau saya belum Rasulullah. Ada sebuah ungkapan atau hadis atau anekdot, beribadahlah seakan-akan engkau mati besok dan bekerjalah seakan-akan engkau hidup selamanya itu. Ikmalid dunia kakak anak kata isun abadan, wa malil akhir kakak anak kata itu goden. Sama untuk menjalankan seluruh rutinitas dan euforia Ramadan itu ya kita totalitas sepenuhnya anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Biar kita semangat, biar kita fokus. Wabil khusus ya, terlebih-lebih bapak-bapak ini mau latihan iktikaf. Malam nggak apa-apa kalau nggak begitu. Yang harus menjaga awan di iman ya semoga. Tapi latihan iktikaf begini, fokus ibadah, banyak tilawat Al-Quran, banyak zikir dan lain sebagainya. Kesel merem delok. Nek merem iso kok berwar wacane masjid berarti itu ngobrolin apa? Ngobrol
ngobrolin perkara iman gitu ya, ojo rasan-rasan, ketika rasan-rasan ini masjid bisa boleh. Dan nanti puasa kita pahalanya bisa. Nah, kemarin kan sudah disampaikan Ustaz Yusuf bahwa pembatal puasa itu salah satunya adalah qaulazur. Qaulazur itu perkataan yang enggak anfaidah, nah ini karena anfaidah, karena gunanya. Ya salah satunya ya rasan-rasan itu. Rasan-rasan itu ciri-cirinya semakin suaranya rendah, semakin valid informasinya. Semakin rendah, bisik-bisik gitu kan. Dan rasan-rasan bater ya orang lagi berasani gitu. Mas kalau muslimin itu yang pertama. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan sholat kita. Yang kedua, kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ini perlu digarisbawahi. Berinteraksi dengan Al-Quran ini tidak hanya untuk tilawatil Quran kayak sing umumnya masjid. Nek jenengan kira-kira masih malu karena memang belum bisa, tadabburi isinya, baca artinya, hayati ya semua. Dinikmati itu, ditadabburi tadi, dipahami artinya. Ya kalau niat sampai berbodoh, sinau. Ini sama Quran karena memang ya iso anjurannya ya kalau dibaca artinya, dibaca ayat-ayatnya. Maka interaksi dengan Al-Quran ini yang satu bisa tilawat Al-Quran. Makanya sudah bukan rahasia umum di mana-mana ini puasa ono podo kebut, podo gambung. Tapi yang perlu disadari dalam tilawat Al-Quran ini kita juga harus berlatih untuk sabar. Kenapa sabar? Siji kesel, kedua sering tolong. Nah, sabar sering tolong ini kadang-kadang kita luput. Kenapa? Wes salah 12. Nah, ini sama saya alami. Maka monggo sing wis sak khataman wis apa iki Mas Parman wis khatam mulai wis gitu. Biasanya yang semangati Pak Safa biasanya. Meskipun bacanya slow gitu tapi dia continue istiqomah. Jadi saya kangen istiqomah ya mungkin hari pertama kedua jangan bisa ngebut 10 juz, 15 juz. Lalu hari ke-9 lagi wis males ya. Mau coba tadi saya sampaikan di kajian buka bersama itu kan. Mau coba target juz setelahnya dibunderi terus. Buka salembar dihitung meneh, buka salembar dihitung meneh. Oh lagi benar-benar. Maka tilawat Al-Quran ini tidak hanya yang memang benar-benar bisa baca, monggo bisa mentadabburi isinya, bisa membaca, memahami ayat arti-artinya. Karena di dalam Al-Quran ini dibaca sebenarnya seru. Jangan aku menakutkan isi Al-Quran itu. Jadi kan bacanya Al-Quran yang dibaca yang serem-serem tak yang inna jahannam makanat mirsoda sebelum neraka jahanam itu macam-macam. Atau mungkin orang asyariku wasyarikatu faktor wa ijiyahum yang menakutkan. Wong nalik lanang utawa itu dipotong tangannya ya itu jangan kita belum sampai di situ. Karena negara kita tidak menerapkan hukum syariat. Maka itu tidak berlaku, bukan tidak berlaku, karena itu tidak berlaku ya. Maka dibaca coba kisah-kisah di situ, seru menarik. Nonton film dengan cara baca, nanti filmnya diputar di otak kita. Ada kisah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Al-Baqarah itu kisah Nabi Musa banyak sekali. Ada surat Hud, surat Nuh, surat banyak nama-nama surat yang dari Nabi dan di dalamnya juga para Nabi. Kisah-kisah para Nabi bisa ditadaburi, bisa memahami artinya. Ya selain mendapatkan ilmu juga mau cerita ini kan hibur biasanya. Jangan kayak mau cerita. Mas kalau ini itu yang nomor 2 yaitu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, tidak hanya dengan tilawat Al-Quran, tapi juga dengan mentadabburi makna-maknanya. Dan yang terakhir, biasanya infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan berupa materi ataupun uang. Dengan merengkes itu termasuk sedekah. Nek merengkes itu sedekah jenenge rengesan. Artinya sedekah ini kita bisa menolong orang, bisa tersenyum, bisa melaksanakan sholat duha, itu termasuk sedekah untuk kita gitu kan. Bahkan dalam bulan Ramadan ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa seluruh kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang saya lupa itu, matalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabilan dan seterusnya itu, orang yang berinfak itu seperti ibarat menanam satu benih. Masalah
jagung ini apa nek jagung ya Antonio gitu ya. Yang mana satu benih itu nanti akan tumbuh satu pohon dan satu pohon itu akan menumbuhkan tujuh apa tongkol ya, jagung itu 7 tongkol. Dan masing-masing tongkol itu terdapat 100 butir. Alias pahalanya apa? Berarti pahalanya itu 700 kali lipat. Ini sedekah. Di hari biasa nek Ramadan 700 dikali 10. Ini matematika Al-Quran ini terlalu agak dinalar, tapi ini kenyataan. Karena realitanya tidak ada orang yang infak jor-joran itu terus kere, nggak ada. Bahkan saya punya teman itu pengusaha itu, dia punya komunitas sedekah di dalam grup WA-nya itu jenenge sedekah brutal. Jadi sedekah brutal apa? Jadi sedekah mungkin misalkan ada proyek mana, ayo sedekah proyek mana misalkan. Ya, dia kan nulis, ayo penggalangan dana, loro, kecelakaan gitu. Oh nulis Marman, atau Sewu, Pak Safa, Pak Ketewu, kan gitu-gitu. Nek di grupnya teman saya itu, gue selama brutalan 10 juta, 20 juta itu saya pernah lihat screenshot dari grupnya teman saya itu di YouTube. Yang paling panas itu pernah ada yang bos sedekah 110 juta, awalnya dia wes mukis gitu. Ya sedekah itu gak harus banyak seperti yang itu ya. Mereka mampu ibu kalau kita kan senang kita. Asalkan kita memang punya niat untuk bersedekah, berinfak. Karena sekali lagi tidak ada orang yang infak terus ketika itu jadi kere, nggak ada. Justru orang yang medit itu mungkin bisa jadi lama-lama kere. Contohnya Korun itu termasuk pertama umatnya Nabi Musa yang baik. Orang yang nggak punya datang kepada Nabi Musa minta didoakan biar sugih. Itu ngake maksa akhirnya Nabi Musa ya wis tau. Tak dongake karo lanang wedhus. Wedhus siji meteng, wedhus siji loro pokoke wedhus kasih kambing. Lama-lama dia jadi pengembala, wedhusnya jadi banyak sekali sampai dia lupa kalau harta yang dia miliki itu berawal dari pemberian Nabi Musa dan dia lupa akan berinfak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saking sugih biar nanti kalau ini gemboknya diangkat ke papat lagu gembok cakopo gitu. Jangan tuh gembok paling gede kira-kira loh. Ini gembok ekor ini untuk mengunci gudangnya ini. Zaman dulu itu belum ada apa sebenarnya berangkas gitu ya. Tinggal rumah di gudang lalu gembok detik. Kemarin orang 10 orang kali. Saking medite. Ditumpuk terus hartanya ini. Kira-kira harus investasi dan investasinya punya uang lagi punya terus sugih berdua terus akhirnya apa? Diminta infak sedekah itu sama sekali tidak keluar sedikit pun. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala Allah buka hartanya, orangnya, rumahnya semua ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini malah orang pelit ya. Orang kiri bisa ngomongin hilang mati. Makanya nih, cilik-cilik bahkan kita zaman kecil juga ada nemu benda asing di dalam tanah ini ngomongnya, harta karun gitu ya. Padahal harta karun latihan Indonesia, umumnya kurang. Tapi ya nggak apa-apa sebagai ungkapan saja, sebagai muhasabah ya. Artinya dengan kita kikir, kita pelit itu justru akan membuat Allah marah murka kepada kita dan Allah akan mengambil harta kita seperti pohon itu. Dan ketika kita berinfak bersedekah, Allah akan mengganti dengan 700 kali lipat. Itu janji Al-Quran ya. Cuma masalahnya kadang ijole orang mesti podo duit. Infak duit terus kejengking nyate infak sewa hitung atau sewu ya jangan ya. Bisa jadi Allah mengganti dengan anak-anak kita yang sehat, dengan keselamatan hidup kita, dengan nikmatnya ibadah, dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang mungkin nominalnya lebih dari itu. Mungkin takdir ini kalau mungkin ini kalau sedekah takdir ini jumlah kita mau di kalen atau di mana gitu. Pokoknya jumlah masuk rumah sakit misalnya orang juta. Infak sewa akhirnya selamat pas itu. Jumlah misalnya orang bayar puskesmas dan lain sebagainya kan seperti itu. Itu udah aktif aja. Dan tambah semangat untuk bersedekah mumpung isi bulan Ramadan. Nek hari yang biasa 700 kali lipat, Ramadan 700 isi di PP 10. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila mengulangi ya tidak apa ya, persiapan ya. Dan saya bikin aturan sama 4 orang imam itu pokoknya si imam siap ganti ini wajib kuliah aku ganti ide. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah
Istampung yang mengenai akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.